Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami sangat berterima kasih oleh karena kebaikan yang terus kami rasakan hingga saat ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 5 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25. Namun saya hanya akan membaca ayat 19 saja. Demikian firman Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan pada hari ini kita belajar dari sosok Daud, ya, yang selalu meminta petunjuk Tuhan atas setiap persoalan yang dihadapinya. 2 kali di dalam bagian ini bangsa Filistin menyerang Daud untuk menangkap dia. Namun 2 kali pula Daud bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya. Bapak Ibu, meski tentara Filistin secara fisik jauh lebih kuat dan hebat, namun Israel atau Daud mengalami kemenangan. Apa yang menjadi kunci kemenangan Daud? Jawabannya kalau kita memperhatikan di dalam nats yang kita baca ini adalah karena Tuhan. Ya, kemenangan Daud adalah karena Tuhan. Daud memiliki relasi dengan Tuhan. Sehingga apapun yang hendak Daud akan lakukan, dia terlebih dahulu selalu bertanya kepada Tuhan, selalu berkonsultasi dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, relasi dengan Tuhan menjadi kunci kemenangan Daud dalam peristiwa yang kita baca dalam bagian ini. Saudara-saudara, dalam ayat 17 sampai ayat 21 kalau kita perhatikan ya. Pada umumnya, orang yang maju berperang mengutamakan strategi perang, kekuatan tentara, serta jumlah senjata yang digunakan. Namun sekali lagi dalam bagian ini Daud datang kepada Tuhan. Dia menomorsatukan Tuhan, ya. Dan jelas sekali ketika dia bertanya, Tuhan menjawab. Dan Daud yakin dan dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Daud menyadari bahwa jika bukan Tuhan yang menyerahkan musuh-musuhnya ke dalam tangannya, maka tidak mungkin mereka dapat kemenangan. Mereka dapat mengalahkan orang Filistin. Ya, karena secara fisik sekali lagi orang Filistin jauh lebih hebat daripada orang Israel, daripada pasukan yang dimiliki oleh Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bagaimana ketika Daud mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, maka kemenangan itu akan dia raih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kunci kemenangan Daud adalah ia mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan hal ini terbukti melalui tindakannya. Dia selalu terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Kenapa dia bertanya? Karena dia memiliki hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan Daud selalu taat. Apa yang Tuhan perintahkan, dia taat. Karena ada relasi dengan Tuhan yang baik. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Sudahkah kita memprioritaskan Tuhan dalam setiap peristiwa di dalam hidup kita?
Sudahkah kita bertanya dulu kepada Tuhan, berdoa dulu kepada Tuhan sebelum kita mengambil keputusan atas setiap hal, setiap perkara di dalam kehidupan kita? Atau kita sibuk mengatur, mempersiapkan segala sesuatu, menganggap diri kita mampu, diri kita hebat, tanpa Tuhan juga saya bisa. Saudara-saudara, biarlah melalui firman Tuhan ini kita kembali diingatkan dan kita diberkati untuk selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita memprioritaskan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran yang kembali mengingatkan kami untuk bertanya dahulu kepada Tuhan, berkonsultasi dahulu kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan atas setiap tindakan hal yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap peristiwa, setiap hal yang kami alami, Tuhan Engkau mengizinkannya. Itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.